Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak menganugerahkan iman Islam kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bersua dalam program Fajar Hidayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Di pagi hari ini tentunya program Fajar Hidayah saya tidak sendirian, bersama dengan Ustaz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Mojokerto Karanganyar. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Kabar baik, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa dan pendengar, mudah-mudahan Anda pun juga dalam keadaan baik, sehat selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti acara ini hingga purna pukul 6 pagi. Mari kita hiasi kegiatan kita di pagi hari ini tentunya dengan mendengarkan tausiah dari Ustadz sebagai mukadimah yang nanti akan disampaikan. Monggo, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qul wa'mur ahlaka bisalat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Bapak dan Ibu yang hormati, saudara-saudari semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sebagai hamba untuk senantiasa kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai amanah yang harus kita lakukan sebagai manusia, di mana kemudian tujuan penciptaan kita adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini tentu rasa syukur ini senantiasa kita coba untuk kita aplikasikan dalam kehidupan atau kegiatan kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mencoba di waktu-waktu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya. Salah satu bentuk ibadah kita selain nikmat Allah dan juga ibadah-ibadah utama lainnya adalah kita mencoba untuk menuntut ilmu. Dan pagi hari ini dengan rasa syukur kita akan mencoba untuk mengingatkan kembali kita sebagai anggota keluarga, bahkan sebagai kepala rumah tangga atau sebagai orang yang memiliki amanah dalam keluarga kita, baik bapak, ibu, dan anak-anak. Ada ayat yang kemudian betul-betul mengingatkan kita akan tugas mulia di mana kita sebagai manusia yang kemudian memiliki kesempatan yang mencukupi, di mana usia di atas 35 ke atas ini kan waktu-waktu yang sudah dianggap waktu yang sudah matang, waktu yang sudah dewasa, sehingga kita diharapkan sudah menyelesaikan diri kita sendiri. Kita sudah bisa memaknai tujuan hidup kita. Kita sudah bisa memaknai bagaimana kita berkeluarga. Bagaimana hak dan kewajiban, bagaimana kemudian tugas-tugas kita yang utama di dalam keluarga kita. Di surat Toha ya, surat yang ke-20 ayat 132, di sana disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluarga kamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Kalau kita melihat ayat ini, kita bisa memahami bahwa
makna wastobir misalnya di sana memang menjadi satu underline kita ya, satu garis bawah kita, bahwa ketika kita mendidik, kita mengajari anak kita, kita berdakwah kepada anak kita dalam apapun, itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran ini harus betul-betul sungguh-sungguh, tidak 1-2 kali gitu. Oleh karena itu, kalaulah kita boleh menjadi satu tema di Toha 132 ini dengan membangun keluarga tangguh ya, keluarga kita ya, itu menjadi kuat, itu harus kita lalui, kita berikan keteladanan dengan sholat dan kesabaran. Sehingga Bapak dan Ibu yang kehormati, usia kita sekali lagi bahwa usia yang sudah dewasa, sehingga kalau kita misalnya memikirkan inilah waktu yang sangat strategis untuk kita bisa mewariskan apa yang kita dapat dalam kajian-kajian kita kepada putra-putri kita, di mana usia ini memberikan kita satu kesadaran yang utuh bahwa ada satu hal yang harus saya wariskan kepada putra-putri kita, kepada keluarga kita, dzurriyyah kita. Dan salah satu yang kemudian kami fokus di sini adalah di surat Toha ayat 132 ini. Di sana kemudian kami tadi sebutkan bahwa wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Wa'mur ahlaka bis-sholah tentu satu bentuk perintah dari Allah. Di sini perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat. Ini kan perintah langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara tidak langsung adalah satu perintah kepada kita semuanya. Agar apa? Agar membimbing keluarga kita untuk sholat. Sehingga kata akhlak ya, di situ disebutkan keluarga. Ini kan bisa mencakup anak kita, istri, suami kita, bahkan anggota rumah tangga lainnya. Artinya satu keluarga kita, atau keluarga inti berarti kalau saya sebagai suami, ada istri saya, ada anak-anak saya. Bapak ibu juga sama, ketika seorang suami ada bapak ya, ada ibu atau istri, ada anak-anak begitu, ada keluarga kita. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkanlah wahai Muhammad ya, keluarga kamu untuk sholat. Tadi saya katakan bahwa ketika ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi kita, secara tidak langsung ini kan juga perintah kepada kita sebagai umatnya, untuk kita bisa membimbing keluarga-keluarga kita ya, anggota-anggota keluarga kita untuk bisa sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Jika keluarga tidak dibiasakan dengan sholat sejak dini, maka fondasi ketakwaannya akan runtuh ketika kita tidak membiasakan. Tapi ketika kita sudah membiasakan dengan sholat sejak dini, maka fondasi ketakwanya akan lebih kuat. Komunikasi yang dibangun sebagai seorang hamba, anak kepada bapak itu ketika menghormati, tidak hanya sekedar orang tua saja, sebagai ayahnya saja, tapi ada satu ibadah yang luar biasa. Allah menyuruh untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita. Nabi kita menyuruh untuk kita bagaimana berbuat baik kepada orang tua kita, menghormati orang tua kita. Di surat Luqman misalnya, ayat 17 disebutkan sebagian ayatnya, ya bunayya aqimus shalah, wahai anakku dirikanlah salat. Ini tentu adalah teladan dari seorang ayah ya, Luqman kepada anaknya, yang menunjukkan bahwa mendidik anak dalam salat adalah tugas utama orang tua. Jadi kita sekali lagi jangan kemudian senantiasa berpikir tentang dunia yang telah dicapai anak-anak kita, prestasi-prestasi yang dicapai anak-anak kita, tetapi kita lupa bagaimana kemudian memantau, memastikan anak kita bisa istiqamah dalam mendirikan sholatnya. Ini satu hal yang betul-betul menjadi catatan besar dalam sejarah kita sebagai seorang manusia, khususnya ketika diberi amanah sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin di keluarga, sebagai imam di keluarga kita, memastikan anggota keluarga kita itu bisa mengerjakan sholat dengan baik, mendirikan sholat dengan konsisten atau istiqamah. Maka kemudian ayat selanjutnya adalah wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya.
Memang wastabir ini adalah bentuk yang lebih intens ya dari isbir. Artinya bukan hanya sabar sesaat, tetapi sabar yang terus-menerus dalam menjaga dan membiasakan ibadah sholat ini. Kalau usia kita sekarang misalnya 60 atau mungkin 50 atau mungkin 40 gitu ya, itu berarti waktu yang sudah beribu-ribu kali kita sholat. Ribuan rakaat yang sudah kita kerjakan tentu akan membuahkan hasil. Kalau kemudian kita sholat tetapi kemudian tidak bisa tanhanil fahsyi wal munkar, ini yang perlu kita koreksi, bagaimana kita mendirikan sholat itu. Apakah sekedar hanya mengerjakan sholat saja, gerakan-gerakan bacaan saja? Ini yang tentu di lain kesempatan kita bahas terkait ini. Tetapi di kesempatan kali ini bahwa di sana ada perintah wastabir alaiha, kita sholat yang kemudian setiap hari 5 waktu yang wajib ini dengan 17 rakaat ini, kita betul-betul sabar, kita betul-betul konsisten, kita betul-betul istiqamah. Apakah mungkin ribuan, kalau nanti ada hadis misalnya terkait dengan kita mendidik anak dengan 3 tahun itu lebih dari 4.750-an rakaat ya. Kalau kemudian tidak ada efeknya, tidak ada buahnya, tentu kita mempertanyakan bagaimana kemudian makna dari sholat kita. Baik, seringkali ketika kita mengajak anak-anak untuk sholat ya, kan tidak sekali 2 kali gitu, tapi harus berulang-ulang ya, dengan cara yang baik, tidak kasar gitu ya, tidak disertai dengan omongan-omongan yang kadang menyakitkan anak kita, tetapi harus disertai contoh dari orang tua. Sekarang kita sebutlah sebagai sebuah contoh yang paling konkret anak-anak kita, baik dari SD ya, SD, SMP, SMA, pondok ya. Ketika mereka ada di asrama misalnya, atau ketika di sekolah ya, misalnya zuhur, asar gitu, kalau yang IT, kemudian 5 waktu ketika mereka ada di asrama, baik di SMP, SMA maupun pondok, itu boleh jadi bisa mereka melakukan sholat 5 waktu dengan tertib begitu. Tetapi kemudian ketika pulang ke rumah, kita tidak mengimbangi bagaimana cara pondok, cara SMP, SMA yang boarding school mengajak mereka untuk sholat dengan kita ajak bareng-bareng, silakan sholat, ya sholat itu mereka juga sekarang, ini misalnya subuh ini kan tadi subuh ya, boleh jadi anak-anak kita baik dari SMP, SMA, pondok ada yang belum sholat. Maka ketika ini terjadi, kita jangan sampai tidak sabar, senantiasa ada kata-kata yang nggak nyaman didengar ya. Sudah disekolahkan, sudah diasramakan, sudah dipondokkan, nggak paham hal-hal gitu kayak dengan nada yang tinggi ya. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kemudian kesabaran kita dengan cara yang baik kita mengajak kembali, kita lihatkan, kita ke masjid misalnya. Kadang kalau misalnya kita ngajak anak ke masjid misalnya, kita sudah karena waktu mepet kita ke masjid, anak sudah kita bangunkan, ternyata dia tidak keluar atau dari kamarnya, kita pulang dari masjid masih tidur, kita bangunkan lagi, kita tunggu sampai kemudian mengambil air wudhu dan juga sholat. Ini bentuk salah satu cara yang kita tunjukkan kepada anak kita bahwa ini hal yang penting. Sampai ayah kamu misalnya, kalau kita bicara kepada anak ya, ibu kamu setelah sholat pun masih harus bekerja dan sebagainya, tetapi sebelum pekerjaan-pekerjaan di dunia ini kita kerjakan, ada kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kan kemudian anak akan bisa sedikit demi sedikit memahami bahwa memang sholat tidak merupakan kegiatan sekolah, bukan kegiatan pondok, tetapi satu bentuk ibadah yang sangat vital, sangat asasi untuk kita sebagai seorang muslim, karena ini membedakan antara orang yang beriman dan yang kafir begitu. Dalam hadis misalnya di sana disebutkan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun ya, dan pukullah mereka dengan lembut dan mendidik jika mereka meninggalkannya pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Artinya butuh waktu minimal 3 tahun ketika anak-anak ini yang mereka hanya copying ya, hanya copy paste yang dilihat,
baik bapak ibunya maupun keluarga lain, anggota keluarga lain. Nah sekarang kalau anak kita usianya sudah 14 ya, 15, 16 itu kan yang dipotret itu tidak hanya keluarga kita, tetapi banyak keluarga. Mereka juga nggak sholat, mereka kayak gitu. Jadi ini yang kemudian harus betul-betul kita pahami. Sekarang ini untuk mengajak keluarga, mengajak anak, ya baik putra putri kita itu tidak semudah ketika mereka masih TK, usia 7 tahun SD, kelas 1 begitu sampai kelas 3 misalnya. Tetapi ada hal yang kemudian harus kita sepakati bahwa ketika kita mendidik anak selama 3 tahun, itu maka proses setelah 3 tahun itu proses yang harus ada hal yang tegas gitu. Kalau misalnya begini, ketika SD boleh jadi anak kita tidak terlalu konsisten ketika sholat, ya. Kemudian ketika bawa kita ke SMP, ITMTA, SMA, SMP, MTN ke Molong misalnya, atau ke pondok misalnya, 3 tahun di pondok, 3 tahun di asrama, maka harusnya setelah itu ada satu ketegasan kita, mengingatkan anak kita apa yang sudah didapat, proses yang setiap 5 waktu ya dalam sehari semalam itu bisa dikerjakan dengan baik. Kenapa ketika di rumah tidak kamu lanjutkan? Toh musola dekat, masjid kita dekat, tidak lebih dari 500 meter misalnya. Maka ini yang kemudian jangan sampai kita lupa bahwa usia-usia yang sudah menginjak remaja, kemudian sholatnya masih tidak tertib, ini harus kita pantau. Karena kalau ini terjadi berulang, jangan menyalahkan siapapun. Ketika putra-putri kita usia SMA, usia remaja ya, di atas 15 ke atas ya, itu kemudian sholat aja subuh mungkin kalau tidak dibangunkan ya tidak subuh, atau subuh mungkin 6:30 begitu. Alasannya kan begitu bangun boleh langsung sholat begitu, dalam artian rufil qalam karena naim atau naum. Tetapi proses malamnya mereka berkegiatan yang kemudian sampai dini hari dan sebagainya, ini kan yang harus kita pantau, harus kita jaga keseimbangan itu. Sehingga pendidikan ibadah ini akan memerlukan proses ya, waktu dan keteladanan dari orang tua. 3 tahun mengajak, membimbing, membina, memberikan uswah hasanah kepada anak kita, itu proses kita dalam mendidik ibadah. Sehingga di akhir sebelum akhir ayat di sana disebutkan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Sehingga Allah menegaskan bahwa tugas kita adalah mendidik dan membina, bukan mencemaskan rizki. Sekali lagi, tugas kita adalah mendidik dan membina putra-putri kita untuk ibadah kepada Allah, bukan mencemaskan rizki. Karena Allah yang memberikan rizki kepada kamu, kepada kita semuanya. Maka jangan sampai orientasi kita dalam membesarkan anak, membersamai anak kita hanya pada aspek duniawi saja. Rankingnya di kelas, prestasinya, jabatan yang senantiasa dipromosikan dan sebagainya, yang harus dikejar dan sebagainya dengan cara apapun gitu ya. Tetapi mengabaikan pembinaan, pembiasan dalam ibadah kita, di keluarga kita ini kita cukup harus hati-hati. Amanah kita jangan-jangan kita lalaikan begitu. Karena rizki adalah jaminan dari Allah. Rizki itu jaminan dari Allah. Sedangkan sholat adalah amanah dari Allah untuk kita, yang kemudian harus kita kerjakan. Itu yang perlu kita ingatkan. Sehingga wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu untuk orang-orang bertakwa. Ketakwaan inilah yang menjadi tujuan akhir dari pendidikan dalam keluarga kita. Jadi saya katakan kita usia-usia yang paruh baya ya, yang 50-an ke atas ya. Ini harus betul-betul kita, pikiran kita harus semakin jernih ya. Kewajiban-kewajiban kita, amanah kita bagaimana dengan keluarga kita yang utama ini dulu. Sudahkah mereka menjalankan sholat dengan kesadaran yang baik gitu? Atau harus nantiasa masih disuruh-suruh gitu? Kalaupun masih dalam proses itu, harus dengan kesabaran kita menjalani itu. Kenapa? Karena ketakwaan ini sebagai tujuan akhir
ya dari pendidikan dalam keluarga kita. Sehingga orang tua yang berhasil bukan hanya menyekolahkan anak yang tinggi, punya anak yang kemudian ketika hari raya Lebaran gitu ya, hari raya Idul Fitri misalnya pada pulang membawa mobilnya masing-masing gitu, sehingga tidak muat ya halaman kita dengan mobil-mobil yang dibawa oleh anak-anak kita. Tetapi yang berhasil sebagai orang tua adalah mewariskan iman dan ketakwaan. Bukankah di surat At-Tahrim misalnya ayat 6 di sana sebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan sebagai pengingat kita, tugas besar bagi kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, atau kita sebagai orang tua, bagaimana mendidik anak-anak kita, putra-putri kita untuk senantiasa bisa konsisten, istiqamah dalam menjalankan atau mendirikan sholat. Dan kita harus betul-betul senantiasa sabar untuk bersamai mereka dalam kita memberikan pendidikan ibadah ini, karena bukan kita yang harus mencemaskan rezeki anak-anak kita, karena Allah sudah menjamin itu. Tugas kita bagaimana mendidik mereka untuk memahami agama ini, tahu kewajiban, tahu amanahnya dalam hidup ini, sehingga kita akan mendapatkan wal aqibatul taqwa, dan akibat yang baik, surga itu bagi orang-orang bertakwa. Demikian, mudah bisa dipahami. Ya, baik, terima kasih Ustadz Rian Awal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan kembali di sesi yang kedua. Pastikan Anda terus bersama kami. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Sesi kedua kita manfaatkan untuk berinteraksi. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz di line telepon maupun juga di line SMS maupun di telepon WhatsApp. Seperti yang satu ini sudah ada pertanyaan yang sudah masuk Ustadz di edisi yang kemarin. Di dalam surah An-Nazi'at ayat 14 itu apa yang dimaksud dunianya, akhiratnya itu? Mohon dijelaskan Ustaz. Baik, ini pertanyaan yang memang perlu sedikit waktu ya. Jadi begini, di surat An-Nazi'at kalau kita lihat urutan surat di surat yang ke-79 ya, kemudian ditanyakan tadi di ayat 14-nya faidahum bisyahirah. Jadi faidahum bisyahirah. Ini yang kemudian ditanyakan, sahirah itu bumi ini, bumi yang kita sekarang atau besok di akhirat. Kita tahu bahwa surat An-Nazi'at ini kan termasuk surat yang kemudian kalau kita sebut itu sebagai surat yang makkiyah ya, yang kemudian membahas tema dalam ayat ini atau surat ini lebih banyak ke hari kiamat dan kebangkitan. Kalau kita bertanya di surat ini ayat 14-nya, kita tidak bisa meninggalkan di 13 ayat maksud kami sebelumnya yang menerangkan di sana terkait dengan malaikat ya, yang menyebut mencabut nyawa dengan keras, ada yang malaikat mencabut nyawa dengan lembut ya. Di sana naziat itu kan keras ya, kemudian nasihat itu yang lembut, kemudian sabirat itu yang dengan sabihat itu dengan cepat gitu ya. Malaikat yang turun dengan cepat, malaikat yang mendahului dengan kencang ya, as-sabiqat. Kemudian mudabirat yang mengatur urusan, kemudian penggambaran hari ketika bumi diguncang dengan keras. Artinya suasana kiamat ya, mudah-mudahan kita tidak mendapati ini ya. Allah mematikan kita sebelum hari kiamat. Kegaduhannya, mencekamnya, peristiwanya itu luar biasa, sangat dahsyat begitu. Sehingga orang-orang kafir ketika kemudian sekali mereka ditiupkan sangkakala mereka pada habis semua begitu, kemudian ditiup yang kedua, kemudian mereka bangkit, itu mereka pada bertanya apakah kemudian kita akan dibangkitkan, sementara ketika mereka hidup tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernyataannya kan apakah kemudian kita bisa dibangkitkan kembali padahal kita sudah jadi tulang belulang begitu.
Atau kemudian apakah Allah mampu kemudian menciptakan kembali alam yang sudah hancur demikian? Maka ayat ini menjadi satu jawaban yang tegas dengan kalimat yang diawali dengan huruf fa ya. Fa idza hum bisahirah. Maka sekonyong-konyong seketika itu juga mereka akan kemudian dihidup kembali di bumi yang baru. Lah, bumi yang baru ini bumi yang mana? Kalau kemudian kita melihat banyak rujukan-rujukan tafsir, maka bumi yang baru ini maksudnya adalah di mahsyar ya, tanah yang datar luas gitu ya. Seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai kemudian nanti yang terakhir ketika kiamat sudah Allah berikan kepada umat yang terakhir nanti ini, itu akan berkumpul di bumi yang baru ini. Mereka akan menunggu hisabnya. Jadi Sahiro ini bumi baru ya, atau tempat yang datar, yang luas, yang seluruh manusia itu akan berkumpul di sana. Sehingga kata fa, maka seketika itu, fa idza hum bisahiro ini sekonyong-konyong tanpa jeda gitu. Mereka habis kiamat, semuanya hancur dan sebagainya, dengan huru-hara yang diawali ya, dengan gunung aja seperti aneh-aneh, seperti laron gitu ya, pada berterbangan begitu. Tapi setelah itu mereka dibangkitkan. Maka ketika mereka dibangkitkan, inilah kemudian bisa dimaknai mereka akan sangat terkejut ketika tiba-tiba mereka dikumpulkan dalam Sahiro, dalam tempat yang datar, tempat yang kemudian mereka akan dihisab, menunggu hisabnya. Mereka kemudian berada dalam satu permukaan bumi padang mahsyar ini, kemudian mereka baru sadar. Mereka sadar bahwa ternyata apa yang mereka ragukan itu terjadi. Jadi padang mahsyar ini kan tempat berkumpulnya seluruh umat manusia ini, di mana kemudian tempatnya datar terbuka, semua makhluk akan terlihat dengan jelas. Maka kalau kami lebih menekankan di pesan utama dan hikmah yang bisa kita ambil, bahwa kemudahan kebangkitan itu bagi Allah sangat mudah. Ayat ini menjelaskan di 13 ayat disebutkan sesungguhnya kebangkitan itu hanyalah dengan satu teriakan saja, menegaskan betapa mudahnya bagi Allah SWT menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkan mereka di padang mahsyar. Di proses yang dianggap mustahil oleh orang kafir, tapi Allah dengan seketika itu. Kemudian kedua, bahwa hari kebangkitan ini satu hal yang nyata, yang final, bahwa semua kelanjuran dan keberlanjutan yang ada, proses-proses ini, itu ada satu yang final, bahwa setelah kita hidup di dunia nanti akan kita mendapati kiamat ya, bagi yang nanti insya Allah mudah-mudahan jangan kita ini umat-umat nanti setelah kita, dan kemudian nanti akan ada mahsyar, kemudian persiapan menghadapi hisab, sehingga keberadaan manusia di padang mahsyar ini adalah untuk tahap awal menuju proses hisab dan pembalasan. Maka ayat ini mengingatkan manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi hari tersebut dengan memperbanyak amal saleh. Ini yang harus kita lakukan, sehingga ayat ini menjadi satu pengingat kita bahwa besok kita semuanya akan ada di padang mahsyar yang terbuka, yang datar seperti bumi yang kita tempati ini. Nah, setelah peristiwa kiamat itu terjadi, ini yang ada. Oleh karena itu, mari kita betul-betul memanfaatkan waktu kita dengan baik untuk kita memperbaiki amal ibadah kita. Kita kuatkan iman kita. Jangan sampai nanti kita ragu akan keimanan kita, ragu akan kalimat la ilaha illallah. Karena besok Al-Hakim hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya besok di padang mahsyar setelah kiamat itu terjadi, untuk nanti kita akan satu persatu menerima kitab kita untuk mengadili kita. Kita buka
Ini tanggal berapa ini? Saya tanggal 11 ya. 11 Juli 2025. Kita sedang mendengarkan nih, berarti kita memanfaatkan telinga dan juga mungkin kalau yang dengan televisi dengan penglihatan kita. Ada satu segmen kita mendengarkan ayat dibacakan misalnya, kemudian diterangkan, maka itu menjadi amal. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi bumi itu adalah di mahsyar besok. Kemudian yang perlu kita siapkanlah diri kita untuk hisab yang nanti akan ada di setiap makhluknya di pada mahsyar besok. Demikian. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Dan kini coba kita beri kesempatan bagi Anda yang bergabung melalui line telepon. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Mustafa dari Aceh Selatan. Ya, silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Suprapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa. Semoga Ustaz Suprapto bersama Fauzan selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon Ustaz Suprapto yaitu di luar tema, yaitu yang berkaitan dengan doa. Yaitu dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka janganlah mengucapkan Allahumma firli in syi'ta, yaitu ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Akan tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam meminta dan berharap. Karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu yang memberatkannya untuk memberinya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2063. Mohon saja yaitu dengan ucapan Allah firli insyikta ini termasuk apakah kita meminta pada Allah dalam memohonnya. Itu saja Pak Ustaz yang sampaikan. Atas pembicaraan Pak Ustaz Suprapto, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mustafa. Jadi itulah adab kita ya. Kita kan hamba. Kita ini memohon kepada Sang Khalik yang menciptakan kita. Kita memohon kepada Al-Malik. Kita mohon kepada Raja. Kita memohon kepada Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Sang Maha Penyayang. Yang kemudian ud'uni astajib lakum. Betul, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kalaulah hamba berdoa memohon ampun kepada Allah karena dosa-dosanya yang sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, sepanjang pantai yang ada di dunia ini. Sifat pemaaf Allah, sifat maha mengampuni Allah itu lebih luas dari itu semuanya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW memberikan etiknya kepada kita. Ketika kita berdoa, jangan kemudian menekan, memetakompli yang kita minta. Atau kemudian kita sebenarnya tidak tulus dalam berdoa, sehingga ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki, begitu. Allah tentu berkehendak, tetapi jangan dibawa-bawa dalam doa kita. Seakan-akan kalau engkau nggak mau, ya silakan, nggak usah diampuni, nggak apa-apa. Seakan sudah meminta begitu. Engkau tidak mengabulkan, itu berarti engkau tidak kasih sama aku. Kira-kira begitu, kan nggak bisa. Sehingga Nabi meminta atau menyuruh kita para umatnya ketika berdoa kepada Allah tadorwan, hifah tadorwan, kita merendahkan diri kita dengan suara yang memohon, lirih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membentak-bentak dalam konteks jika kamu menghendaki. Itu kan satu bentuk keraguan kita, satu bentuk ketidaktulusan kita dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini mengingatkan kita, kalau kita berdoa, hadirkan hati kita, hadirkan keyakinan kita, dan kita memohon kepada Sang Khalik,
Sang Pencipta kita, yang menciptakan dunia ini seisinya untuk kita, maka kita memohon dengan penuh ketawaduan, dengan penuh hikmat, kita memohon kepada Allah. Jangan kemudian kita meragukan, jangan kemudian kita meminta kompli seakan-akan kita yang dibutuhkan. Kita yang butuh Allah, kita butuh ampunannya, kita butuh rahmatnya. Demikian Pak Mustafa, sehingga hadis riwayat Muslim ini betul-betul mengingatkan kita, kalau kita betul-betul hadir hati kita dan memohon kepada Allah, apapun yang kita doakan, doa-doa baik kita, Allah akan mengabulkan. Apakah langsung, apakah tidur atau besok sebagai amal baik kita di akhirat besok. Demikian Bapak. Baik. Kemudian coba kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp. Ustadz mohon tausiahnya bila sujud terakhir saya membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku menjadi anak yang soleh-solehah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba dan mohon Ya Allah, kalau saya meninggal husnul khotimah. Apa itu ada tuntunannya dan bolehkah apa diperbolehkan? Terima kasih jawabannya dari Yani yang ada di Magelang. Baik, jadi dalam konteks kita berdoa di sujud-sujud kita, apalagi yang kalau kita laksanakan sendiri ya, dengan sholat nafilah kita, sholat sunnah kita itu, silakan saja. Jadi doa-doa terbaik yang bisa kita mohonkan kepada Allah, yang pertama kepada kaum muslimin dan muslimat, kemudian kepada keluarga kita, kepada diri kita. Permohonan-permohonan yang baik itu boleh saja, silakan saja. Jadi kalau bahasanya ada tuntunannya lebih ke arah untuk perbanyaklah doa dalam sujud-sujud kalian. Itu sebagai satu dasar kita bahwa kita boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri ketika kita sedang sujud selain tasbih sujud. Jadi misalnya kita sudah subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Monggo silakan dengan tumanina, bisa 4, 5, 6 kali silakan. Kemudian kita tambahkan doa-doa terbaik kita, memohon kepada Allah, mumpung kita sebagai hamba sedang meletakkan 7 anggota badan kita sebagai bentuk ketunduk patuhan kita secara fisik dan juga secara hati kita dengan memohon kepada Allah, maka itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Mohonkan untuk kebaikan keluarga kita, bukakan hati orang tua kita untuk menerima agama ini. Kalau misalnya seandainya orang tua kita belum ya, masih abangan dan sebagainya, dalam konteks ini ya masih ya kejauhan lah, misalnya kalau kita orang Jawa gitu ya, itu kita doakan. Sehingga kalau tadi bahasanya apakah ada tuntunan lebih ke arah untuk diperkenankan kita memperbanyak doa di waktu sujud. Maka kemudian doa-doa apa saja silakan saja bisa dimohonkan kepada Allah dengan bahasa kita sendiri, boleh dengan bahasa Arab silakan. Maka itu yang kemudian menjadikan kita betul-betul merasa dekat kepada Allah. Sisi lain tadi dikaitkan dengan yang disampaikan Pak Mustafa dari hadis yang ada, ketika kita di dalam sujud kita berdoa, jangan sampai kita kemudian memaksa-maksa Allah. In syi'ta, jika kamu menghendaki, jika kamu berkehendak, jika kamu mengabulkan. Saya berdoa jika kamu mengabulkan, enggak begitu. Tapi betul-betul mohonlah, Allah nanti akan memberikan hak prerogatifnya kepada kita. Pantaskah kita langsung diberikan pengabulannya, atau nanti ditunggu sampai waktu yang tepat, atau nanti di akhirat sebagai amal baik kita. Demikian Ibu. Iya. Kemudian berikutnya datang dari hamba Allah yang ada di Karanganyar, mau bertanya, Ustadz, apakah sembelian untuk bacaan itu termasuk sembelian untuk sesaji? Terima kasih jawabannya, Ustadz. Begini, sesaji itu kan kita, kalau kita ya, saya menggambarkan, kita menyembelih nusuk ya, menyembelih hewan ya, yang seharusnya itu adalah untuk ibadah kita kepada Allah dengan kurban, atau untuk sesuatu yang mubah yang Allah halalkan kepada kita untuk makan dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita mengatakan itu untuk sesaji, itu kan kita nyembelih kemudian kita persembahkan gitu. Itu sesaji kan yang kita pahami. Misalnya kalau dulu
Kita misalnya mau ya apa saja lah di pinggir-pinggir jalan, mungkin ada ayam dipotong kemudian ini ditaruh di pinggirnya biar selamat nanti perempatan itu tidak ada kecelakaan, atau mungkin kita mau bangun rumah kemudian kita motong kambing atau kerbau begitu kemudian kita taruh di pojokan ketika kita ground breaking begitu, atau peletakan batu pertama agar tidak ada kecelakaan kerja dan sebagainya. Itu namanya sesaji, itu haram. Lah bancaan itu memang saya secara ini belum tahu ya, apakah biasanya kan apakah ketika kita anak lahiran misalnya kemudian di luar hari ke-7 ya, kemudian motong hewan kemudian untuk makan itu misalnya. Lah ini kaitannya kalau sesaji tidak masuk dalam konteks sesaji maksud kami yang dipersembahkan kepada selain Allah gitu. Kalau itu pertanyaannya ya, itu yang bisa saya jawab. Ya. Baik Ustaz, kita sudah berada di akhir perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, dan sebagai penutupnya bisa disampaikan, silahkan. Baik Bapak dan Ibu, jadi kita kembali ke tema tadi ya, bahwa ketika Allah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW untuk menyuruh keluarganya sholat, maka kita juga mengikuti itu. Suruhlah keluarga kita, diri kita dulu ya, istiqomahkan dulu dengan baik, kemudian kita suruh keluarga kita untuk sholat, sehingga jadikanlah dalam keteladanan keluarga kita ini dengan sholat ini. Sholat berjamaah di rumah bersama anak, ketika ibu-ibu kita bisa mengajari anak yang masih ya usia SD, TK, silakan saja. Kemudian bapak-bapaknya silakan kita ajak anak-anak kita yang laki-laki untuk pergi ke masjid. Jadilah sholat sebagai bagian ya dari suasana rumah tangga kita. Mengajak dengan penuh cinta, bukan dengan bentakan. Gitu ya. Jangan bosan menasihati anak itu. Bersabarlah, walaupun butuh waktu ya bertahun-tahun. Tadi sampai Nabi mengatakan atau bersabda 7 sampai 10, waktu 3 tahun. Ya, waktu 3 tahun untuk coping, untuk mengopi. Ini ketika anak-anak kita. Dan sekarang ketika sudah kita ngaji, anak-anak kita sudah SMP. Mereka sholat masih godang-godang. Maka butuh waktu boleh jadi 6 tahun. Boleh jadi 6 tahun. Karena coping mereka semakin banyak mempengaruhi, yang kemudian mereka juga nggak sholat, tapi juga sukses dan sebagainya. Maka jangan sampai kita itu merasa bosan, jangan sampai kita tidak bersabar. Sehingga apa? Kalau sholat kemudian kita kaitkan dengan rizki tadi ya, nahnu narzuquka. Tunjukkanlah bahwa orang yang sholat akan diberi jalan keluar dari keberkahan oleh Allah. Diberi jalan keluar dan juga keberkahan dari keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Bukanlah dalam firman-Nya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Oleh karena itu jangan sampai kita gagal paham. Kita sudah paruh baya, anak-anak kita senantiasa dipotretnya dari sisi sejauh mana ketercapaian kesuksesannya di dunia dan karir, tetapi kemudian dalam karir akhiratnya sebagai hamba yang beriman dan untuk menuju bertakwa, orang muttaqun, ini kemudian gagal. Maka Bapak dan Ibu, betul-betul anak-anak kita mungkin ya bisa mewarisi tanah, bisa mewarisi rumah, bisa mewarisi kekayaan kita yang telah kita usahakan dari muda sampai sekarang gitu. Tapi ketika kita wafat, ketika kita meninggal, yang paling mereka butuhkan adalah doa kita dan kebiasaan baik yang tertanam dalam jiwanya. Itu yang akan mereka butuhkan. Setelah kita meninggal, mereka ternyata telah mendapatkan warisan kebaikan-kebaikan, bagaimana kita mendirikan sholat dengan istiqamah, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sesama, bagaimana kita bisa mendoakan nanti orang tua ya kita yang meninggal ini. Itu yang mereka inginkan, yang mereka kemudian merasa dengan itu akan melekat dalam jiwanya sebagai warisan yang real mereka butuhkan. Maka tanamkan nilai sholat sejak dini ya, terus menerus dengan sabar dan penuh rasa kasih sayang cinta kita sebagai orang tua kepada keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan iman
meningkatkan ketakwaan kita dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dengan ikhlas ini. Dan anak-anak kita semuanya besok akan kita ketemu di surga karena kita sudah mendidik mereka dengan baik, mendidik sholat mereka dengan baik, sehingga insyaallah Allah memberikan rahmatnya dengan memasukkan kita ke dalam surga. Kan wal aqibatul lil muttaqin atau wal aqibatul lit taqwa. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita sekaligus memberikan satu penjelasan kepada anak kita pentingnya sholat itu menjadi kewajiban kita sebagai orang tua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah di pekan yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Fajar Hidayah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ahmad Fauzan, wakil kru yang bertugas di kesempatan pagi hari ini, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab. Insya Allah di waktu mendatang kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.